Oke, teman-teman semua, udah jam 1:05. Kita mulai dulu ya sambil menunggu, mahasiswa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun berada dan tetap semangat walaupun lagi musim hujan, lagi mendung-mendung di tempatnya ya. Oke, untuk siang ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah. Kalau yang kemarin kita bahas tentang apa? Tentang air bersih, tentang air limbah gitu ya. Sekarang kita akan membicarakan terkait limbah tapi yang berbentuk padat gitu. Kalau bahasa teknisnya kita sebut dengan sampah. Jadi limbah itu ada 3 jenis, limbah cair, padat, dan gas. Khusus limbah padat kita punya satu term khusus yang disebut dengan sampah atau solid waste. Sebetulnya harusnya hari ini adalah tentang pencemaran tanah gitu ya, tapi saya lihat supaya align dengan materi yang lalu tentang pencemaran ataupun tentang penanganan air limbah. Jadi untuk hari ini saya majukan terlebih dahulu untuk limbah padatnya gitu. Ini untuk materi hari ini, diskusi kita akan ada 2 kajian. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar pengelolaan sampah, dan yang kedua adalah tentang isu-isu berkaitan dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Dan setelah mengikuti kuliah pada hari ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan kembali mengenai dasar-dasar pengelolaan sampah beserta isu-isu yang bersifat teknis maupun non-teknis dalam pengelolaan sampah, khususnya di Indonesia. Kenapa saya kasih batasan di Indonesia? Karena ketika kita membicarakan tentang isu teknis dan non-teknis, itu sebenarnya sangat berkaitan erat dengan tingkat kebudayaan gitu ya, habit masyarakat, serta kemajuan teknologi yang sudah bisa diterapkan gitu di suatu wilayah gitu ya. Jadi sebenarnya di Indonesia pun kita masih mengklasifikasikan antara wilayah perkotaan, perdesaan, wilayah Jawa dan luar Jawa gitu ya. Jadi sebenarnya isu-isu tentang pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan masyarakat dan juga wilayah yang melingkupinya gitu. Untuk pengelolaan sampah sendiri ini akan ada 2 kali pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini itu lebih kepada dasar-dasar secara umum dan juga isu-isu umum yang ada di Indonesia. Sementara untuk pertemuan minggu depan itu kita akan lebih banyak berbicara tentang aspek persampahannya gitu ya. Ada 5 aspek dan mungkin nanti karena teman-teman di sini adalah semuanya dari Prodi Teknik Lingkungan, kita akan lebih banyak membahas tentang aspek teknisnya. Nah, di sini saya menyiapkan satu video ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Saya ada satu video, mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman seperti apa sih isu sampahan yang ada di Indonesia gitu ya. Ini salah satu ada di Pulau Bali dan insya Allah cukup mewakili untuk area yang lain gitu. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir... Suaranya terdengar ya? Dengar, Bu. Oke. Setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah, fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar
Lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Oke, itu tadi salah satu video terkait tentang permasalahan sampah yang disoroti di Pulau Bali ya, terutama di Pantai Kute. Dan saya rasa ini fenomena yang bisa ditemukan oleh teman-teman di berbagai pesisir maupun di wilayah masing-masing gitu ya, walaupun di daratan pun permasalahan sampah masih menjadi permasalahan yang pelik gitu ya. Bahkan di level pemerintahan pun baik itu dari segi kebijakan, baik itu dari segi teknis operasional hingga pendanaan itu masih menjadi isu yang belum mendapatkan pemecahan gitu ya, karena memang sampah itu membutuhkan pendanaan yang cukup kuat gitu. Teman-teman bisa nanti kalau mau nonton lagi videonya, di sini saya udah masukkan link video gitu ya, atau kalau memang pas mau jalan-jalan ke bioskop bisa juga nonton Pulau Plastik gitu ya. Sekali-kali lah ke bioskopnya, ini materinya materi yang agak berbobot terkait kuliah gitu. Nah, mungkin sambil teman-teman tuliskan di chat ya, kira-kira apa sih yang teman-teman rasakan gitu ya, atau yang teman-teman dapatkan setelah mendengar ataupun menonton video tadi. Silahkan dituliskan di chat ya. Nah, tadi disebutkan ya bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia gitu. Nanti kita akan bahas terkait fakta ataupun terkait data tersebut ya. Tapi di sini ada satu prestasi yang cukup menyedihkan ya, prestasi lain di bidang persampahan. Yang pertama adalah Indonesia, terutama di TPA Alwi Gajah, itu adalah merupakan tragedi terkait persampahan paling mematikan kedua di dunia setelah Filipina gitu ya. Karena dalam ledakan TPA Alwi Gajah ini 157 orang meninggal. Dan dalam kasus tersebut terdapat 2 desa yang tertimbun sampah yang longsor gitu ya. Kok bisa sih gitu ya, kok bisa sampah itu meledak gitu ya. Nanti kita akan membahas itu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi yang bisa meledak nggak cuman bom, nggak cuman petasan gitu ya, sampah pun ketika tidak dikelola dengan baik, ketika hanya ditumpuk aja gitu ya, itu akan menyebabkan ledakan. Nah, kemudian prestasi memilukan yang kedua yaitu adalah Sungai Citarum. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar tentang Sungai Citarum ya. Ini ada di Jawa Barat, salah satu sungai terpanjang di Indonesia
Dan luar biasanya Sungai Citarum ini dinobatkan sebagai satu dari 10 sungai paling kotor dan paling tercemar di dunia. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Green Cross Switzerland dan juga Blacksmith Institute tahun 2013 gitu ya. Dan setahu saya pada saat hasil penelitian di 2019 atau 2018, Citarum masih masuk 10 besar gitu ya. Dan dengan adanya peringkat ini sebenarnya bisa menjadi refleksi juga buat kita. Jangan-jangan selain Citarum, sungai-sungai di Indonesia juga kurang lebih sama gitu ya kondisinya, gitu. Kotor, banyak sampahnya gitu, banyak limbah cair dari industri yang masuk gitu ya, limbah cair dari domestik dan lain-lain. Gitu. Terus kalau kita menarik kembali sebenarnya tadi ngomongin tentang sampah gitu ya, sampah. Nah sebenarnya sampah sendiri itu apa sih gitu ya? Di sini saya ada 2 foto ya, satunya adalah foto botol air mineral yang masih berisi air gitu ya, dan satunya lagi adalah botol yang sudah kosong dan ada di pinggir laut kayaknya nih. Nah kira-kira yang sampah ada yang gambar yang sebelah kiri, yang atas atau yang bawah nih? Monggo dijawab, kira-kira sampah yang disebut dengan sampah itu yang atas apa yang bawah? Yang bawah, Bu. Yang bawah ya. Oke. Kemudian ini ada satu foto lagi. Sama ya, satunya adalah botol air mineral, masih ada isinya. Satunya lagi adalah botol, sisa botol air mineral yang dipakai untuk nanam tanaman. Nah, kira-kira yang atas atau yang bawah nih sampah? Yang ditanam tumbuhan itu kan yang daur ulang, Bu. Ya. Kira-kira itu sampah nggak? Oke, kita jawab ya pertanyaan selanjutnya. Nah, terus kita bandingkan nih. Ada sampah yang bukan sampah ya, botol plastik yang di pinggir laut sama botol plastik yang ada di lapak rongsokan. Kira-kira mana yang disebut dengan sampah? Oke. Nah, dari beberapa foto ataupun perbandingan tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya. Ini juga berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bahwa yang disebut dengan sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, jadi sesuatu itu disebut sampah ketika yang pertama, dia adalah sisa suatu kegiatan atau hasil dari proses alam. Yang kedua adalah bentuknya padat. Yang ketiga, dia tidak lagi digunakan kembali. Artinya dia sudah ada di waste bin gitu ya. Dia sudah ada untuk diproses selanjutnya ataupun sudah keluar di lingkungan. Nah, itu. Jadi sampah itu adalah sisa kegiatan gitu ya, atau hasil dari proses alam dan bentuknya padat. Nah, kalau di zaman pandemi gini ya, kemarin terutama di tahun 2020 kita sangat terbatas dengan pergerakan sosial, pergerakan ke luar ruangan gitu ya, sehingga kita banyak kali ketika membutuhkan barang-barang tertentu melakukannya dengan beli ataupun belanja secara online gitu ya. Atau kalau memang kita mau membeli makanan itu lebih banyak menggunakan sistem take away ataupun dibungkus gitu. Nah, ini belanja online gitu ya, terus beli makanan dibungkus dan lain-lain. Ini juga salah satu contoh konsumsi ataupun kegiatan yang menghasilkan sampah pada akhirnya gitu. Karena masing-masing akan menggunakan kemasan tertentu, baik itu kardus, baik itu plastik ataupun jenis kemasan lain gitu yang sisa konsumsi gitu ya. Nah, kemudian terutama nih untuk teman-teman yang hidup di daerah pesisir mungkin ya, atau di sekitarnya ada sungai gitu. Fenomena sampah mengapung di sungai ataupun dia terdampar di area muara, ini adalah salah satu yang cukup sering kita lihat gitu ya, terutama di Indonesia gitu. Nah, jangan-jangan
sampah-sampah yang ada di sungai itu atau sampah-sampah yang berakhir di muara atau di pinggir pantai, salah satunya jangan-jangan adalah sampah dari rumah ataupun kantor kita gitu ya. Kita ini sama-sama merefleksi gitu ya. Jangan-jangan itu salah satu botol yang habis aku minum dulu gitu. Nah, ini juga salah satu produk Indonesia yang cukup terkenal gitu ya. Bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri pun menjadi dinobatkan sebagai mie instan paling favorit gitu ya, paling enak di dunia. Nah, kita tahu ya, ini salah satu fotonya di tahun 2015 ketika melaksanakan beach clean up, itu ditemukan bungkus ataupun kemasan dari mie instan tersebut yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Nah, bayangkan gitu ya. Jadi si bungkus Indomie ataupun bungkus jenis kemasan plastik apapun, dia masih bertahan sampai dengan lebih dari 20 tahun gitu ya. Nah, artinya dia membutuhkan proses yang sangat lama untuk terdekomposisi di alam, dan ketika dia benar-benar terdekomposisi di alam, apakah aman bagi makhluk hidup, apakah aman bagi lingkungan? Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kira-kira permasalahan sampah di lingkungan ini apakah merupakan isu lingkungan, isu ekonomi, ataukah isu sosial? Monggo, kira-kira dia termasuk isu mana? Isu lingkungan, sosial, ataukah isu ekonomi? Ya, silakan Mas Ali Wafa. Isu lingkungan, Bu. Isu lingkungan. Oke, ada pendapat lain? Menurut saya lingkungan, Bu. Oke, isu lingkungan. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Sebenarnya sampah itu isu lingkungan, ekonomi, atau putus-putus. Gimana? Terima kasih, Bu. Oke. Di sini sinyalnya agak terputus-putus. Oke, siap. Suara saya jelas ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, jadi sampah itu isu yang mana gitu ya? Lingkungan, ekonomi, atau sosial gitu. Nah, tadi Mas Wafa sama Mbak Novi udah jawab isu lingkungan, benar ya. Jadi sampah itu merupakan isu lingkungan. Kenapa? Karena sampah yang tidak bisa dikelola itu bisa menyebabkan yang pertama, kerusakan ekosistem darat dan laut gitu ya. Jadi adanya sampah itu nggak cuma berakibat kayak yang di video tadi ya, lautnya jadi kotor, terus ikan ataupun penyu pada makan plastik dan lain-lain. Nggak cuma itu, di darat pun dia bisa menjadi permasalahan gitu ya, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau, akan menjadi sarang penyakit dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua, dia juga bisa mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia. Saya rasa ini juga sudah cukup jelas ya, karena contohnya tadi isu mikroplastik gitu ya, di video tadi disebutkan. Mikroplastik itu adalah suatu jenis plastik yang dia terdegradasi ataupun tercacah gitu ya secara alami karena proses fisik maupun proses kimia gitu ya. Dia mengalami proses tersebut sehingga yang tadinya berukuran besar jadi berukuran kecil-kecil hingga berukuran mikro gitu ya. Dan karena dia berukuran sangat kecil, kita pun bahkan nggak sadar gitu ya bahwa kita bisa juga mengkonsumsi mikroplastik itu gitu. Berdasarkan suatu studi ya, bahwa manusia itu dalam hidupnya itu bisa mengkonsumsi plastik yang berukuran mikro tadi itu kalau dikumpulkan itu seberat dengan 1 KTP atau 1 ATM. Nah, itu adalah jumlah mikroplastik yang bisa kita konsumsi dari makanan maupun dari air yang kita konsumsi gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena itu tadi ya. Tadi plastiknya atau mikroplastiknya dikonsumsi oleh ikan, ikannya dikonsumsi oleh kita gitu ya. Jadi karena adanya proses rantai makanan tersebut, mau nggak mau kita secara nggak langsung pun mengkonsumsi sampah itu sendiri. Terus kemudian disebut dengan isu lingkungan karena alasan yang ketiga adalah dia juga berperan dalam perubahan iklim global gitu ya.
Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik itu bisa menyebabkan ledakan di TPA Lui Gajah di Bandung gitu. Nah, itu karena salah satunya adalah adanya emisi rumah kaca, gas rumah kaca berupa CH4 atau metan gitu ya. Di situ karena adanya gas metan yang terperangkap di dalam gunungan sampah plastik, dia akhirnya meledak gitu ya prosesnya, sehingga terjadilah longsor dan sekian ratus jiwa meninggal gitu. Selain itu juga dia juga disebut dengan penyebab perubahan iklim global karena adanya proses transportasi gitu ya, penggunaan bahan bakar fosil, baik itu dari tahap produksi, konsumsi, bahkan pasca konsumsinya. Nah, selain isu lingkungan, ternyata sampah itu juga berkaitan dengan isu ekonomi gitu ya. Karena tadi kalau di gambar saya sebutkan ya, sampah itu menjadi isu ekonomi karena apa? Penanganan sampah itu membutuhkan biaya gitu ya. Biaya untuk yang pertama, biaya untuk SDM ataupun operator yang mengangkut sampah, yang memilah sampah, yang mengolah sampah dan lain-lain. Yang kedua, selain itu dengan adanya sampah, dia juga kalau kita punya industri ataupun punya usaha ya, kita juga harus mengeluarkan extra cost untuk penanganan sampah tersebut gitu. Nah, selain disebut sebagai masalah, sebenarnya sampah ini juga masih punya peluang bisnis gitu ya, karena sebagian dari sampah itu memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan kalau teman-teman tertarik untuk untuk menjalankan suatu usaha yang ramah lingkungan, itu juga bisa menjadi bagian dari strategi branding gitu ya, ketika usaha teman-teman bisa menerapkan less waste ataupun less penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan gitu dan lain-lain gitu. Nah, selain isu lingkungan maupun isu ekonomi, sebenarnya sampah itu juga termasuk dalam isu sosial. Kenapa disebut sebagai isu sosial? Karena pada dasarnya sampah itu menjadi masalah karena sebagian besar masyarakat masih belum menyadari pentingnya mengelola sampah gitu ya. Belum membudayanya perilaku bijak kelola sampah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Masyarakat taunya ya sampah itu harusnya tanggung jawab pemerintah gitu ya, harusnya diurus sama petugas persampahan gitu ya. Padahal seharusnya sampah itu karena kita sebagai orang yang menghasilkan sampah, ya berarti kita pun mempunyai andil ataupun tanggung jawab dalam mengelolanya gitu. Nah, ini merupakan menjadi isu gitu ya, isu sosial karena harusnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah itu sudah hadir gitu. Nah, kalau teman-teman sebelum kita masuk ke materi selanjutnya nih, kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Itu yang isu itu, Bu. Ya. Itu yang dimaksud rumah kaca, maksudnya yang mana? Itu ya. Ada. Mas Didi ya. Mas Didi pernah membaca tentang ini, tentang pemanasan global ataupun gas rumah kaca belum? Efek gas rumah kaca. Belum. Nah, oke. Nanti bisa sambil dicari lebih lanjut ya. Jadi intinya seperti ini. Selama kurang lebih 30-50 tahun terakhir ini, suhu di bumi itu naik sekitar 1 sampai 1,5 derajat Celcius gitu ya di beberapa daerah gitu. Dan kenaikan suhu bumi itu salah satunya disebabkan karena adanya efek gas rumah kaca. Bukan berarti gas rumah kaca itu berarti ada bangunan kaca semua dan itu menyebabkan pemanasan global, bukan ya gitu ya. Jadi gas rumah kaca itu adalah, efek gas rumah kaca itu adalah adanya emisi gas-gas ataupun senyawa-senyawa tertentu yang membuat lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu adalah ozone layer itu adalah suatu, ibaratnya itu kayak suatu pelindung gitu ya, lapisan tipis
yang melindungi bumi dari radiasi matahari gitu ya. Ketika si lapisan ozon ini semakin menipis, otomatis radiasi ataupun pancaran sinar matahari ke bumi itu semakin tinggi gitu ya. Jadi ketika nggak ada ozone layer itu, bumi itu akan semakin panas. Nah, beberapa senyawa yang rilis ke udara gitu ya, seperti contohnya CO2, SO2, kemudian NO2, NOx, SOx, dan CH4 itu adalah bagian dari gas rumah kaca, greenhouse gas gitu. Gas rumah kaca ini dia akan bereaksi gitu ya secara kimia dengan lapisan ozon itu, sehingga si ozon layernya itu akan, karena dia bereaksi dengan senyawa-senyawa tadi ya, dengan CO2 dan lain-lain, semakin lama akan semakin tipis, dan pada daerah tertentu disebutkan bahwa ozonnya udah berlubang gitu ya. Nah, kita bayangkan ketika pelindung si bumi ini semakin tipis, maka buminya akan semakin panas gitu, karena radiasi matahari akan semakin banyak yang masuk ke bumi gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Didi ya. Nanti kalau pingin tahu lebih lengkapnya, itu teman-teman bisa ngecek lagi apa sih perubahan iklim global gitu ya, apa itu emisi gas rumah kaca itu apa aja, kemudian reaksinya seperti apa, dan kenapa diperlukan ozone layer untuk pengurangan kenaikan iklim global gitu. Seperti itu ya Mas Didi ya. Nah, jadi urusannya sampah kenapa kok sampai ke iklim global, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik, dalam artian mulai dari proses pewadahan, pengumpulan, hingga proses yang di TPA itu tidak dilakukan dengan baik, maka akan muncul senyawa gas rumah kaca, yaitu CH4 gitu. Bahkan nggak cuma itu, dalam proses transportasinya itu pun karena adanya proses pembakaran bahan bakar fosil, itu juga berkontribusi dalam kenaikan iklim global. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Terus kalau tadi kita udah bilang ada tentang isu sosial gitu ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya sampah ini tanggung jawab siapa sih gitu ya. Nah, sebenarnya terkait tanggung jawab siapa, hak dan kewajibannya, ini sudah diatur dalam PP nomor 81 tahun 2012 gitu. Yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah, itu udah jelas gitu ya. Kewajiban pemerintah ataupun tanggung jawabnya itu sampai pada lingkup apa sih? Nah, di sini kalau di PP nomor 81 tahun 2012, terutama di pasal 17, itu sudah disebutkan bahwa pemerintah itu wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah gitu ya. Jadi seharusnya pemerintah melalui APBN, APBD, APBDes itu ada porsi ataupun alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah. Kemudian selain pemerintah, ada juga yang kedua adalah tanggung jawab produsen gitu, atau pelaku-pelaku pelaku-pelaku sektor ekonomi yang pastinya akan menghasilkan sampah dari proses produksinya gitu. Sama masih di PP nomor 81 tahun 2012 ya, terutama di pasal 12 dan pasal 13 itu disebutkan bahwa setiap produsen itu wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dan pendaur ulangan sampah. Jadi sebenarnya sudah ada gitu ya aturan bahwa sampah yang dihasilkan dari proses produksi itu harus seminimal mungkin gitu. Dan kalaupun menghasilkan sampah itu harus ada tanggung jawab produsen untuk mengelola sampahnya melalui proses-proses daur ulang ataupun dia bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang khusus menangani pengelolaan sampah. Gitu. Selain tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab produsen, nah ini juga yang ketiga nih yang cukup perlu kita sadari bersama gitu ya, bahwa sampah itu adalah tanggung jawab perorangan gitu. Berdasarkan PP nomor 81 tahun 2012, terutama di pasal 10, itu disebutkan bahwa setiap orang itu wajib melakukan upaya-upaya pengurangan dan juga penanganan sampah. Nah, ini. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Kita masing-masing orang pasti akan menghasilkan sampah setiap harinya gitu ya. Saya yakin nggak ada yang namanya tidak
tidak nyampah gitu. Pasti akan ada sisa kegiatan kita gitu ya. At least seperti kita makan telur asin, nah ada cangkangnya. Kita makan tempe, nah mungkin ada bungkus plastiknya atau bungkus daun pisangnya gitu. Atau kita minum kopi, nah ada sisa bungkus kopinya. Nah itu adalah contoh kecil dari kegiatan konsumsi kita yang menghasilkan sampah. Nah, oleh karenanya kalau kita membicarakan tentang perubahan, ya sebenarnya kalau kita mau merubah kondisi persampahan Indonesia ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun tanggung jawab produsen gitu. Kita sebagai konsumen, kita sebagai individu juga punya andil dalam pengelolaan sampah tersebut. Dan di sini karena kita ada di lingkup akademisi ya, akademisi pun punya andil dalam pengelolaan sampah. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih andilnya seorang akademisi dalam terutama dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah gitu. Dan juga ini yang cukup populer ya akhir-akhir ini adalah peran dari teman-teman di media. Nah, media sosial terutama ini mempunyai peran yang cukup penting ya dalam penyebaran informasi, dalam proses edukasi terutama untuk masyarakat yang sudah cukup melek teknologi gitu. Jadi kita pun bisa memanfaatkan media sebagai bagian dari penyadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Nah, ini tadi saya katakan bahwa seorang akademisi pun, mahasiswa, dosen, peneliti itu juga punya andil dalam membangun ataupun merubah tata kelola sampah yang semrawut menjadi lebih tertata gitu ya. Kita sebut sebagai database gitu. Jadi sampah itu juga memerlukan database yang lengkap. Tadi pas di video itu disebutkan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Ini didasarkan pada hasil penelitian Jena Jambek dan kawan-kawan pada tahun 2015 gitu. Dengan angka masuknya sampah plastik itu sekitar 0,8 sampai 1,29 juta ton per tahun gitu. Ini adalah studi dari Jena Jambek. Nah, kira-kira ketika pemerintah Indonesia pertama kali mendengarkan statement ini gitu ya, ini benar-benar langsung booming gitu ya. Wah, Indonesia nih penyumbang sampah plastik kedua nih di dunia setelah Cina gitu ya. Tapi kita perlu tahu apakah data ini benar apa enggak gitu ya, valid apa enggak. Nah, pada tahun 2020 sebenarnya ini penelitiannya udah mulai 2019 gitu ya. Pada akhirnya tim peneliti dari LIPI, kemudian NPAP, Bank Dunia hingga beberapa peneliti dari ITB saat itu mereka bekerja sama melakukan riset khusus tentang sampah laut gitu ya, baseline data dari sampah laut. Benar nggak sih datanya si Jena Jambek gitu ya bahwa sekitar 0,8 sampai 1,29 juta ton sampah plastik itu masuk ke lautan Indonesia gitu. Benar nggak sih data ini gitu. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari NPAP, Bank Dunia, LIPI, dan beberapa peneliti dari ITB, mereka menemukan bahwa data tersebut ternyata overestimate gitu atau terlalu besar gitu. Dan berdasarkan data mereka, sebenarnya hanya 0,27 sampai 0,59 juta ton sampah plastik yang masuk ke laut gitu. Bahkan di penelitiannya Abidin dan Stephen tahun 2020, dia menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu IPNB dan seashore approach. Di kedua pendekatan tersebut hasilnya jauh lebih kecil daripada hasil penelitiannya Jena Jambek. Nah, dari hasil penelitian tersebut akhirnya bisa menjadi satu counter attack gitu ya dari temuan dari Jena Jambek tahun 2015. Nah, tentunya dengan adanya kabar seperti ini ya, isu bahwa Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik kedua di laut, kemudian akhirnya ditanggapi ataupun di follow up dengan penelitian lebih lanjut oleh tim LIPI dan kawan-kawan, dan diketahui bahwa sebenarnya itu angkanya terlalu besar gitu ya. Pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia melalui
TKN PSL atau Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, mereka melakukan suatu konsolidasi gitu ya di 16 kementerian gitu. Salah satunya adalah Kemenko Marves, Kemenparekraf, KLHK, dan lain-lain. Nah, di sini melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya, pada akhirnya pemerintah memberikan suatu tenggat gitu ya, atau suatu target gitu, bahwa pada tahun 2025, berarti 4 tahun lagi ya, atau 3 tahun lagi lah kalau kita hitung 2022. 3 tahun lagi, Indonesia itu sudah mampu mengelola sampahnya itu 30% pengurangan dan 70% penanganan di hilir. Nah, ini adalah target ambisius dari pemerintah Indonesia untuk menangani sampah gitu. Dan khusus untuk sampah laut menjadi baseline yang data tadi ya, data di LIPI tadi 0,27 sampai 0,59 juta ton. Targetnya adalah 70% dari angka tersebut itu bisa ditangani gitu sampah lautnya. Jadi itu tadi ya teman-teman, kita sebagai seorang akademisi bisa nih sampai ke ranah seperti ini gitu ya. Jadi jangan sampai ketika ada data dari seorang peneliti ataupun dari seorang profesor, terutama dari luar negeri gitu ya, langsung kita telan mentah-mentah gitu. Kita harus telaah dulu, benar nggak sih data tersebut gitu ya, valid nggak sih metode yang digunakan gitu. Dan kita bisa memberikan suatu bandingan gitu, hasil penelitian tersebut bisa kita bandingkan dengan penelitian yang kita lakukan gitu. Benar nggak sih penelitian tersebut? Jangan-jangan terlalu gede tuh angkanya, atau itu terlalu overestimate tuh hasil pendataannya gitu. Dan dengan adanya sumbangsih kita sebagai akademisi, terutama dalam penyediaan database tersebut, kita juga bisa mendorong ataupun mengadvokasi pemerintah untuk menerapkan suatu kebijakan ataupun suatu peraturan tertentu gitu untuk penanganan sampah tersebut. Ini adalah regulasi ya terkait pengelolaan sampah, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kemudian ada PP Nomor 81 Tahun 2012, kemudian ada PP lagi khusus tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya Nomor 97 Tahun 2017, dan PP juga khusus tentang penanganan sampah laut Nomor 83 Tahun 2018. Ini saya harap teman-teman juga download gitu ya, banyak sekali di internet, download dan sebagai bahan bacaan gitu ya, bahan bacaan. Jangan sampai kita teman-teman dari Prodi Teknik Lingkungan nggak tahu nih tentang pengelolaan sampah gitu ya, atau undang-undang tentang pengelolaan sampah. At least nomor 18 tahun 2008 ini udah harus hafal banget nih, udah di luar kepala gitu. Oke. Itu tadi tentang regulasi, data, dan juga komitmen pemerintah. Kemudian kita akan membicarakan tentang operasionalnya gitu ya, teknis operasional. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang pengelolaan sampah itu ada tiga kompartemen utama yang berhubungan gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penanganan di sumber, mulai dari pewadahan hingga pengumpulan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pengangkutan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola sampah yang sudah ada di TPS ataupun di TPA. Ini ada tiga kompartemen utama itu. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau kita membicarakan tentang pengelolaan sampah itu ada pada tahap pewadahannya gitu ya. Bagaimana masyarakat itu mau menempatkan sampah pada tempatnya itu dulu gitu ya, jangan membuang ke sungai, ke got, ataupun dibakar atau ditimbun. Nah, ini dulu yang harus dikejar gitu. Barulah kemudian kita akan membicarakan tentang hal-hal yang lain. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa Indonesia punya target di tahun 2025 bahwa terjadi pengurangan sampah di sumber itu hingga 30% dan penanganan di hilir hingga 70%. Kalau teman-teman pernah mendengar istilahnya 3R, 5R gitu ya, itu sebenarnya adalah istilah-istilah yang digunakan untuk melakukan pengurangan maupun penanganan sampah.
R yang pertama adalah contohnya adalah refuse. Refuse itu bahasa Inggris artinya menolak gitu ya. Artinya adalah ketika kita bisa tidak menggunakan sampah ataupun menggunakan kemasan yang pada akhirnya menjadi sampah gitu. Kenapa harus menerima gitu ya? Berani menolak kemasan, contohnya kantong plastik sekali pakai gitu. Nah, itu akan lebih baik gitu ya, menggunakan kantong plastik ataupun kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian yang kedua adalah reduce. Reduce artinya mengurangi. Nah, artinya adalah ya sebisa mungkin kita memang mengurangi konsumsi kemasan-kemasan yang nggak terlalu ramah lingkungan gitu ya, atau kalau memang bisa pakai wadah yang berkali-kali pakai, ya kenapa harus pakai yang sekali pakai gitu. Nah, itu adalah prinsip untuk reduce gitu. Kemudian reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali gitu ya. Contohnya ketika sudah terlanjur memakai kantong plastik gitu ya. Kantong plastik itu kan sebenarnya kalau posisinya masih bersih, masih bisa digunakan berkali-kali. Nah, ya pakai aja gitu, sampai benar-benar nggak bisa kepakai. Kemudian selain pengurangan, menggunakan sistem reuse, reduce, dan reuse, kita juga melakukan penanganan. Ya, penanganannya itu kita bagi menjadi dua, recycle dan road. Recycle itu saya rasa juga teman-teman udah sering banget mendengar istilah recycle. Recycle itu artinya daur ulang gitu ya. Jadi ketika udah ada nih sampah ataupun material yang di waste bin ataupun di tempat sampah kita bisa pilah gitu ya. Mana sih yang bisa didaur ulang, mana sih yang enggak gitu. Contoh yang bisa didaur ulang adalah yang botol plastik gitu ya. Atau kalau teman-teman langganan rongsokan gitu ya, mereka udah tahu nih mana yang laku jual, mana yang enggak gitu. Kemudian road ini khusus untuk material organik, artinya adalah kompos gitu ya. Ya kalau memang kita bisa mengompos sampah sisa dapur kita, ya kenapa harus dibuang gitu? Karena kompos itu sendiri bisa digunakan kembali untuk tanaman hias ataupun jenis-jenis tanaman yang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membicarakan secara umum tentang pengelolaan sampah, memilah sampah dari sumbernya itu adalah kunci utama gitu ya. Mungkin kalau di sini fotonya ada yang tong sampahnya ada 2, ada yang 3 gitu ya. Ada yang cuman organik anorganik, ada yang recycle, reusable, dan organik gitu. Ada macam-macam gitu ya jenis pemilahannya. Dan ini bahkan di negara maju itu seperti di Jepang itu sampai 45 jenis pemilahan sampah gitu. Nah, dan ini sebenarnya sangat ditentukan oleh habit dari masyarakat itu sendiri. Untuk masyarakat yang masih belajar memilah sampah, saya rasa memilah menjadi 2 jenis ini aja, organik dan anorganik, ini sudah sangat bagus gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang sudah sangat terbiasa memilah sampah, menjadi 5 hingga menjadi 7 ataupun menjadi 10, 45 itu sangat-sangat direkomendasikan gitu. Karena dengan kita memilah mulai dari rumah masing-masing gitu ya, dari kompleks perumahan masing-masing, itu akan sangat membantu proses lebih lanjut gitu. Nah, sekarang tantangannya di sini adalah berani nggak kita berubah gitu ya, berani nggak kita mengubah habit atau kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan lama adalah membuang sampah ke sungai, berubah menjadi membuang sampah ke tempat sampah. Yang tadinya membuang sampah campur, diubah menjadi bisa memilah menjadi organik dan anorganik gitu. Dan ini yang sebenarnya menjadi isu terbesar untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Kalau di negara yang lain, negara maju, ini sudah bukan menjadi isu gitu, karena mereka sudah terintegrasi sistem, contohnya adalah sistem penalti ya, atau sistem denda gitu ketika kita tidak memilah sampah dengan baik, atau ada sistem pengangkutan berdasarkan jadwal dan lain-lain gitu. Karena di Indonesia ini masih belum sampai pada tahap itu. Nah, kita PR-nya adalah bagaimana kita bisa merubah habit dari kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari masyarakat gitu ya, yang tadinya buang sampah sembarangan menjadi bisa membuang sampah pada tempatnya, dan lebih bagus lagi kalau bisa memilah. Oke, sebelum kita lanjut ke selanjutnya,
mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ada pertanyaan kah? Sepertinya tidak, Bu. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya lagi. Ya, waalaikumsalam Mas Didi, silakan. Itu kalau limbah yang ada di sungai atau sampah yang ada di sungai atau di laut itu tanggung jawab siapa Bu biasanya kalau seperti itu? Ya, balik lagi ya Mas ya, tadi udah disebutkan sebenarnya itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah iya, swasta iya, masyarakat iya, apa namanya, orang-orang ataupun yang tinggal di sekitaran sungai pun iya gitu. Jadi intinya sebenarnya bukan itu tanggung jawab siapa, tapi lebih kepada beranikah kita memulai melakukan aksi untuk mengubah keadaan tersebut gitu ya. Ketika kita cuman lempar tanggung jawab ini harusnya si ini ya, masalah itu nggak akan selesai gitu ya. Kita sama-sama tahu itu menjadi tanggung jawab bersama gitu. Ya intinya kalau kita saling tunjuk tangan, masalah nggak akan selesai. Ayo aja kalau tahu ada sampah yang suka ngapung di sungai, konsolidasi aja sama teman-teman Karang Taruna misalkan, atau sama teman-teman di komunitas ataupun lapor ke Pak RT, Pak RW gitu ya. Saya rasa pasti akan ada semacam diskusi ataupun rapat bulanan gitu kan kalau di tingkat desa gitu. Itu bisa disampaikan bahwa ada masalah seperti ini, kita perlu seperti ini gitu ya. Dan at least itu menjadi sumbangsi kita gitu dari masyarakat dan dan ya itu tadi nggak hanya kita menunjuk tangan siapa yang bertanggung jawab, tapi kita pun ikut andil untuk mengatasi masalah itu gitu. Gitu ya Mas Didi ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau belum ada pertanyaan lainnya, kita lanjut dulu. Nah ini tadi pertanyaannya Mas Didi ini masuk ke bagian ini nih, tantangan apa sih yang sebenarnya kita hadapi dalam mengelola sampah gitu ya. Terutama ini adalah case study-nya di Indonesia ya. Ini ada laporan dari NPAP Indonesia tahun 2020, itu disebutkan, ini khusus yang sampah plastik sebenarnya, tapi kurang lebih untuk sampah jenis yang lain seperti organik ataupun B3 atau jenis sampah yang lain itu kurang lebih hampir sama gitu ya. Yang pertama adalah tantangannya ada di sistem regulasi dan institusi gitu ya. Indonesia ini iklim tadi ya tentang tanggung jawab tadi swasta gitu ya atau produsen itu sebenarnya kita masih belum benar-benar tercipta gitu ya iklim ataupun skema B2B atau business to business untuk mengelola sampah itu. Dan yang kedua, alokasi anggaran untuk pengolahan sampah itu juga sangat minim. Ini kalau teman-teman berkecimpung di ini ya pemerintahan desa ataupun kecamatan, teman-teman pernah ikut Musrenbangdes gitu ya atau Musrenbangcam gitu. Saya yakin di situ rata sekali ya di desa ataupun di kecamatan gitu di Indonesia alokasi untuk anggaran pengolahan sampah itu sangat kecil gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena memang sampah ini belum menjadi prioritas bagi masyarakat gitu. Sehingga alokasi anggarannya pun sangat kecil gitu. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah belum adanya kerjasama dalam penyediaan data dan informasi terkait pengelolaan sampah gitu. Nah jadi seperti yang saya sampaikan data itu sangat penting gitu. Ketika data itu kurang lengkap ataupun nggak ada data sama sekali, ya kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang didasarkan oleh data yang valid dan reliable gitu. Valid, terukur, dan jelas gitu. Apalagi kalau bisa dibikin data time series, itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, jadi ketika datanya nggak lengkap, apalagi nggak ada data sama sekali, ya gimana kita mau bikin kebijakan gitu ya. Ya bisa aja bikin kebijakan, tapi bisa kemungkinan besar nggak akan tepat sasaran gitu.
Nah, itu tadi masalah tentang regulasi dan institusi. Kemudian masalah yang kedua ada di partisipasi masyarakat gitu ya. Tadi saya rasa sudah cukup banyak ya kita tahu bahwa tantangan terbesar terutama di Indonesia itu adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat dalam mengolah sampah. Dan di sini kita perlu banget proses edukasi, proses komunikasi, dan juga penyampaian informasi yang jelas gitu kepada masyarakat gitu ya. Masyarakat itu sebenarnya gini, ini contoh real ketika saya mendampingi masyarakat di Banyuwangi ya, melalui program Eco Ranger sejak tahun 2019, ada satu masyarakat di Pulau Merah, di Dusun Pancat, mereka itu menggali tanah gitu ya, mereka punya lahan yang kosong, masih banyak lahan yang kosong di situ, mereka menggali tanah, kemudian ada juga sebagian yang membakar sampah, ada juga sebagian yang membuang langsung ke sungai gitu. Nah, ketika ditanya kenapa sampahnya dibuang ke sungai, atau kenapa sampahnya dikubur, atau kenapa sampahnya dibakar, Pak atau Ibu gitu, mereka berpikir bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar. Mereka menjawabnya seperti ini, iya Mbak, ini kan saya bakar supaya sampahnya nggak numpuk gitu. Nah, itu adalah pemahaman mereka gitu. Padahal sebenarnya membakar sampah itu bisa menghasilkan gas karsinogenik gitu ya. Gas dioksin gitu, menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Nah, masyarakat taunya adalah dengan membakar sampah, sampahnya nggak numpuk gitu ya. Dengan menimbun sampah, sampahnya nggak kelihatan lagi gitu. Mereka sudah merasa bahwa itu bagian dari partisipasi mereka untuk menyelesaikan masalah sampah. Nah, ini peran kita di sini untuk menyampaikan informasi-informasi bahwa menimbun sampah itu bisa menyebabkan pencemaran tanah. Kalau buang sampah ke sungai itu benar, di sampah di rumah kita beres gitu ya, tapi itu akan menjadi masalah baru untuk masyarakat di daerah hilir gitu ya, di daerah pesisir gitu. Nah, ini yang harus kita terus sampaikan gitu ke masyarakat. Kemudian selain regulasi dan institusi serta partisipasi masyarakat, Indonesia juga masih mengalami masalah di teknis operasional gitu ya. Untuk pengelolaan sampah ini terus terang ini survei di Banyuwangi ya, tahun 2021 ini kita lakukan survei di 189 desa, dan dari sekian ratus desa itu baru ada kurang dari 20 desa yang memiliki infrastruktur pengelolaan sampah. Nah, sisanya mereka belum sama sekali memilikinya gitu. Dan ya, kalaupun ada gitu ya, infrastrukturnya masih sangat-sangat minim gitu ya. Dan ini menjadi salah satu barrier kita untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Jadi infrastruktur sarana prasarana itu sangat penting. Kemudian selain itu di teknis operasional kita juga masih ada isu tentang industri daur ulang gitu ya. Jadi gini, saya rasa di Jember maupun di tempat yang lain pun industri daur ulang seperti pelapak, rongsokan gitu ya, atau yang di Surabaya yang skalanya udah pabrik gitu, itu menjadi salah satu sektor yang sangat membantu dalam mengelola sampah gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana sampah yang dari masyarakat itu bisa masuk ke industri daur ulang tersebut gitu ya. Jadi balik lagi ke partisipasi masyarakat gitu ya. Kita harus nggak boleh bosen-bosen gitu ya menyampaikan gitu bahwa sebenarnya sebagian dari material yang dihasilkan dari kegiatan dapur ataupun kegiatan yang di rumah, sebagian itu sebenarnya masih bisa di recycle gitu, masih bisa menjadi sumber pendapatan juga gitu, karena kita jual kan kita mendapatkan uang kan gitu. Nah, ini juga yang harus disampaikan gitu ke masyarakat. Kemudian kalau di tadi ya tanggung jawab swasta, bagaimana kita bisa mengimplementasikan EPR? EPR itu Extended Producer Responsibility atau tanggung jawab sosial dari bukan tanggung jawab sosial ya. Kalau tanggung jawab sosial itu CSR. IPR itu tanggung jawab tambahan dari si produsen gitu ya. Mulai bagaimana dia membuat desain produk yang menghasilkan sampah seminim mungkin gitu ya, sistem pengumpulan dari kemasan pasca konsumsi, serta alternatif dari kemasan yang bisa lebih ramah lingkungan. Itu juga sangat-sangat didorong gitu untuk swasta.
Mohon maaf sambil ini ya, teman-teman sambil ngisi absen kuliah ya. Sudah saya taruh di chat box. Oke, untuk yang tantangan selanjutnya, selain teknis operasional, regulasi, institusi, sama partisipasi masyarakat, yang paling penting adalah pendanaan. Gitu. Kita sama-sama tahu bahwa ngelola sampah itu butuh pendanaan yang besar. Nah, untuk itu kita membutuhkan sumber pendanaan yang yang reliable gitu, atau artinya cukup stabil gitu setiap bulannya, dan salah satunya itu adalah dari retribusi sampah gitu. Saya nggak tahu kalau di tempat teman-teman kira-kira berapa retribusi sampahnya. Kalau di tempat saya retribusi sampah itu 5.000. Kalau di tempat teman-teman mungkin ada yang sama 5.000, ada yang mungkin 10.000, ada yang 15.000. Jadi tiap-tiap daerah itu punya retribusi sendiri-sendiri gitu ya untuk pengelolaan sampah. Ada juga yang nggak membayar retribusi karena memang belum ada sistem untuk pengelolaan sampahnya gitu. Dan ini menjadi isu yang penting gitu ya. Jadi contoh kecil seperti orang yang mengangkut sampah gitu ya dari rumah ke tempat pengumpulan. Nah, itu kan butuh pendanaan ya, pendanaan mulai dari pengadaan alat gitu, kemudian permajaan, maintenance, hingga BBM-nya mungkin kalau dia kendaraan bermotor, dan SDM-nya itu sendiri gitu yang harus digaji gitu. Jadi pendanaan ini salah satu hal yang cukup krusial, dan di sini kita perlu mendorong lebih banyak gitu ya kerjasama dari sektor publik ataupun sektor swasta untuk melakukan kerjasama pengelolaan sampah itu. Saya rasa kalau di 10 tahun terakhir ini CSR, kemudian bantuan hibah dari pemerintah itu juga sudah cukup banyak ya tentang pengelolaan sampah. Tinggal bagaimana kita bisa mengakses tersebut gitu. Oke. Itu tadi tentang materi kita hari ini ya. Jadi yang terakhir adalah tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah dari 5 aspek: regulasi dan institusi, teknis operasional, partisipasi masyarakat, sama pendanaan. Kalau teman-teman mau membaca lebih banyak lagi terkait apa yang saya sampaikan, di sini ada buku dari Profesor Daman Huli. Beliau adalah profesor pertama di Indonesia yang mendalami tentang persampahan. Kemudian tadi hasil penelitian dari LIPI dan juga tim dari peneliti ITB, sama hasil penelitian dari Gina Jambek, ini juga sudah saya tuliskan di sini, dan beberapa link tentang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia juga sudah saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut melalui referensi tersebut. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan kah? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke rencana minggu depan. Nah, minggu depan itu pertemuan ke-10, kita akan melanjutkan ya tentang pengantar pengelolaan sampah. Tapi di sini kita akan lebih banyak membicarakan tentang aspek non-teknis dan teknis operasional dalam pengelolaan sampah. Nah, jadi tadi saya rasa sudah cukup banyak tentang aspek non-teknisnya ya. Aspek non-teknis itu regulasi dan institusi, partisipasi masyarakat, dan pendanaan. Ini adalah aspek non-teknis. Nah, aspek teknis operasional ini mungkin yang akan lebih banyak kita diskusikan di minggu depan gitu ya. Bagaimana contoh sederhananya adalah kira-kira dalam satu hari berapa sih proyeksi timbulan sampah gitu ya di suatu kawasan gitu, dan kira-kira butuh berapa sih armada yang digunakan gitu ya, berapa sih kebutuhan pendanaan dan lain-lain. Nah, ini akan kita upas di minggu depan. Nah, untuk mempersiapkan materi minggu depan gitu ya, biar teman-teman ada gambaran, saya kasih PR ya. PR-nya nggak perlu dikumpulkan, tapi cukup teman-teman catat gitu ya. Dan silahkan minggu depan disampaikan masing-masing. Nah, di sini yang pertama, teman-teman bisa ngecek jenis sampah yang paling banyak atau paling sering ditemukan di rumah. Jenis sampahnya apakah
sampah organik atau sampah dapur, ataukah sampah jenisnya jenis sampah kertas, ataukah jenis sampah plastik gitu ya. Nah, nanti teman-teman cek gitu ya, jenis sampah apa nih yang paling banyak gitu ya, atau yang kalau dari segi bobotnya yang paling berat gitu ya, timbangannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira sampah di rumah teman-teman ini apakah diwadahi ataukah langsung nyemplung ke sungai ataukah seperti apa gitu ya. Kalau memang diwadahi, wadahnya bagaimana gitu ya? Apakah wadah yang seperti permanen gitu di depan rumah ataukah wadah tong sampah atau seperti apa? Dan apakah wadah tersebut sudah menerapkan sistem pemilahan atau masih tercampur? Nah, kalau sudah terpilah, memilahnya berapa jenis gitu ya? Apakah baru 2 jenis ataukah sudah 3 jenis dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, apa yang teman-teman lakukan ketika wadah sampahnya udah penuh? Nah, kira-kira diapain tuh sampahnya setelah penuh gitu ya? Kemudian yang keempat, ada nggak sih petugas khusus yang melakukan pengangkutan dan pengolahan sampah di lingkungan rumah teman-teman? Nah, ini juga pertanyaan. Kemudian yang kelima, teman-teman apakah membayar retribusi bulanan sampah gitu ya? Ini khusus buat teman-teman yang memang sudah ada sistem pengelolaan sampahnya di lingkungan rumah. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman ini harus ngecek di desa ya. Kira-kira di pemerintah desa setempat sudah punya belum sih Perdes yang mengatur khusus tentang pengelolaan sampah rumah tangga? Kalau punya, tolong minta kopinya ya, di fotokopi dan di-scan, dikirim ke grup gitu. Saya ingin tahu kira-kira di desa tempat teman-teman sudah ada belum ininya Perdesnya gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Mas Angga. Itu tugasnya nggak usah dikumpulkan atau gimana Bu? Tadi saya kedengeran soalnya. Ya, tugasnya nggak perlu dikumpulkan, tapi teman-teman silahkan mencatat di buku masing-masing gitu ya. Nanti kalau memang waktunya cukup, besok sebelum materi saya akan tanya perwakilan dari teman-teman terkait tugas ini gitu. Paham ya Mas Angga ya? Baik Bu, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Tapi untuk yang khusus tentang Perdes, kalau memang ada, silahkan difotokopi, terus di-scan, taruh di grup ya, biar kita sama-sama tahu gitu. Misalkan rumahnya Mas Angga di desa A gitu ya, oh di desa A udah punya Perdes nih tentang pengelolaan sampah gitu ya, Perdesnya tahun sekian, nomor sekian, isinya ini gitu. Nah, kita biar sambil tahu gitu ya, bagaimana sih bentuknya Perdes, kemudian mungkin bisa sharing gitu ya kepada pemerintah desa sejauh ini Perdesnya udah dilaksanakan atau belum gitu. Gitu ya Mas Angga ya? Baik Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Bu, kalau seumpamanya di desa saya ada Perdesnya gimana Bu? Ya kalau nggak ada Perdesnya tinggal dijawab nggak ada gitu aja Mas. Oh. Ya, ini kan pertanyaannya apakah ada gitu ya, apakah sudah memiliki. Nah, kalau memang belum punya ya berarti nggak ada, belum memiliki. Kalau sampah di rumah itu mesti dibakar, Bu. Iya, ya nanti di sungai. Nanti bisa dituliskan jawabannya mungkin di nomor 3 ini ya Mas ya, apa yang Anda lakukan ketika wadah sampahnya udah penuh ya? Ya dibakar kalau nggak dibuang di sungai. Ya, nanti dijawab di pertanyaan nomor 3 ini. Siap Bu, makasih Bu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sudah Bu. Sudah? Oke. Sebelum saya tutup materi kita hari ini, yang pertama saya mengingatkan untuk mengisi daftar hadir kuliah, kemudian saya ada satu kuesioner supaya bisa membantu meningkatkan mutu pembelajaran kita. Silakan diisi ya kuesionernya.
Jadi isi daftar hadir dan isi kuesionernya. Ditunggu sampai dengan hari inilah terakhir ya. Besok udah ditutup kuesionernya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang belum ada pertanyaan lebih lanjut, dicari informasinya terkait untuk persiapan minggu depan. Kemudian kalau teman-teman ada waktu dan sebaiknya memang mengkhususkan ya ada waktu gitu ya untuk mendalami lagi materi yang saya sampaikan tadi, terutama dari beberapa referensi yang sudah saya sampaikan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan hari ini. Oke, akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.